Tunas yang mana yang mau dibuang? Oh, yang mau dibuang yang seperti ini, Mbak Ocha ya. Oh iya. Yang seperti ini lagi Mbak Ocha. Yang seperti ini ya. Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan berbagi pengalaman yang saya ditemani oleh Mbak Ocha ya. Mbak Ocha berbagi pengalaman tentang pembuangan tunas ya, tunas baru. Ini kenapa saya membuangnya ya, karena tunas ini sangat pengaruh sekali Mas ya, dampaknya itu sangat besar ya. Baik Mbak Ocha, kita langsung buang Mbak Ocha ya. Ya. Nah, sambil belajar Mbak Ochanya, belajar tentang bonsai ya Mbak Ocha. Ya. Biar punya pengalaman di dunia bonsai Mbak Ocha. Oke Mbak Ocha, langsung saja. Tunas yang ini Mbak, yang dibuang Mbak, yang ini Mbak ya. Yang ini kita buang Mbak, karena tunas ini ya tumbuhnya itu di ketiak ya, bisa di ketiak ini Mbak. Nggak bisa dilanjutin ini ya. Atau tidak bisa dipakai, karena kalau dipakai ini terlalu rimbun ya, pengarahannya juga terlalu banyak Mas. Buang saja Mbak ya, potong gini Mbak. Ces. Nah, kan sudah kelihatan ya kalau dibuang ini. Juga manfaat ya atau kelebihan membuang tunas seperti ini Mbak Ocha, itu bisa menyuburkan ranting-ranting yang kita pakai atau kita harapkan seperti ini ya, ke atasnya ini. Ini lebih cepat lagi kalau tunas yang tadi seperti ini dibuang ya, dibuang. Kalau kita biarkan Mbak, maka dampaknya sangat buruk ya pada ranting di sebelahnya ini ya, atau ranting-ranting kelanjutannya ini bisa mengalami keterlambatan ya, keterlambatan itu Mbak, untuk menyusun atau membuat anak ranting juga cucu ranting gitu Mbak ya. Paham Mbaknya? Paham. Ya. Kita sambil belajar Mbak ya, nggak apa-apa. Meskipun perempuan itu belajar bonsai itu nggak apa-apa, bebas ya, bebas, nggak apa-apa Mbak. Nah, seperti ini dijual. Ini adalah topnya Mbak, topnya. Coba lihat dari sana Mbak. Nah, ya, ini topnya. Yang mana topnya Mbak? Yang ini. Ini adalah top utama dan ini top kedua ini Mbak. Ya, yang ini kedua ya. Kenapa ada top 1, 2, 3 gitu? Karena kita melihat dari alur pohon. Alur pohon yang kuat itu pasti ada top Mas. Seperti ini ya, ini Mbak. Ini kan alur pohon yang kuat. Jadi ada topnya. Yang ini juga cabang yang yang arahnya ke sini itu kan batang kuat, itu ada topnya. Terus yang ini juga ada topnya besok. Karena sekarang ini belum kelihatannya, belum terbentuk keseluruhan dari top-top bahan bonsai ini. Karena ini masih bahan Mbak ya, masih bahan. Ya. Jadi kita lanjut lagi Mbak ya, pembuangan tunas. Ini Mbak lagi Mbak, tunas yang gini ini Mbak ya. Ini kan kalau kita dibiarkan ini kan berserakan, nggak karuan Mbak, nggak kelihatan alur pohonnya. Jadi yang kita buang Mas ini ya, kita buang itu alur yang ke sini, yang bertabrakan gini Mas. Ini kan sudah ada ya. Jadi ini dibuang Mas, dibuang saja. Ini dibuang. Nah ya. Terus yang ini lagi, awas kamera. Yang ini buang saja Mas. Gini Mas ya. Kan sudah bersih. Tinggal satu ini ya, tinggal satu. Ini jangan dibuang, kita arahkan ke depan sini. Kan di sini kosong ya. Kalau yang di sini sudah ada ini, jadi dibuang ya.
seperti itu. Ini lagi Mbak, yang ini Mbak, yang ini Mbak, ini dibuang saja, nggak pakai. Yang ini lagi, nggak usah dipakai Mas ya. Nah, biar apa? Lebih jelas lagi ya, tidak menutup gerak-gerak pohon, gerak-gerak pohon yang ada. Ya cukup seperti ini Mbak. Kalau belajar bonsai itu sebenarnya itu sangat mudah ya, sangat mudah. Kalau Mbaknya itu bisa belajar ya cepat Mbak. Ya kalau saya bukan ahli bonsai Mbak, sama-sama belajar ya. Jadi kita nggak rugi lah belajar. Nah, seperti ini lagi Mbak, yang ini Mbak. Coba Mbaknya belajar memotong, coba Mbak. Ini Mbak dipotong Mbak. Kebalik guntingnya Mbak, gini Mbak. Lah gitu Mbak. Motongnya aja kaku Mbak ya. Kaku loh. Motongnya, megang guntingnya itu sudah kaku bautnya. Loh ya gak bisa. Iya. Yang bawah Mbak, ini yang bawah kan lebih gampang ya. Coba. Itu Mbak. Loh gak bisa ya. Sebenarnya gini aja. Gini toh Mbak. Coba perhatikan bautnya. Ah ini. Waduh rambi Mas. Ada uprut lewat itu. Uprut lewat ya. Maaf. Gini Mbak loh Mbak ya. Gini Mbak. Mudah Mbak. Kalau sudah terbiasa. Makanya Mbaknya itu harus belajar ya. Jangan apa, sungkan-sungkan lah Mbak. Ini lagi Mbak, yang seperti ini Mbak, ini kan serabutan ini ya, gak karuan, banyak tunas yang tumbuh liar ya. Jadi ini kita bagi ya, bagi tunas yang mana yang kita pakai itu kita harus pilih. Nah, kalau yang ini kita harus buang karena sudah ada ini Mbak, ada ini, ada cabang ini, kita buang saja biar lebih subur. Dan ini Mbak, kita buang saja yang ini, nggak pakai ini Mbak. Motongnya gini Mbak, kok enak saya motong Mbak ya. Sedangkan yang ini kita pilih satu saja ya, yang tepat. Ini buang. Lah ini yang tepat satu ini Mbak. Besok ini diarahkan ke sini Mbak. Nah, gini Mbak. Besok ya. Sedangkan di belakangnya ini nggak pakai Mbak, buang saja, buang gini Mbak. Biar apa? Biar tunas yang kita harapkan ini lebih cepat lagi kesuburannya. Ini lagi, buang saja. Ah, tinggal yang ini. Ini besok diarahkan ke sini Mbak ya. Kalau ini dibuang Mbak. Ini Mbak. Jadi tahapan-tahapan bonsai ke depan itu ya seperti ini Mbak ya. Bonsai itu enggak langsung jadi. Makanya bonsai itu kan bermacam-macam, ada yang mahal sampai miliaran gitu Mas ya, ada yang triliunan. Ya karena apa? Karena membuatnya itu penuh dengan kesabaran Mas ya, penuh dengan tahapan-tahapan yang sangat sulit Mas. Itu Mas, itu bonsai. Jadi terbentuknya bonsai itu Mas, itu dari pikiran manusia ya, dari pikirannya manusia. Makanya nggak heran kalau bonsai itu ada yang mahal gitu Pak. Tapi bonsai itu yang mahal juga dilihat dari karakter pohonnya, juga cara-cara membuat ya, atau membuat gaya dari bonsai tersebut bisa mahal. Itu tergantung dari pola gaya bonsainya, juga dari pola yang mau membeli ya, dari pola pikir yang apa, orang yang mau beli bonsai tersebut gitu. Itu bisa mahal. Meskipun bonsainya itu wis apa, sudah menang di kontes mana saja di seluruh Indonesia, itu dapat apa penghargaan, tapi yang beli itu kurang ya, murah Mas ya, murah, enggak mahal.
Jadi bonsai itu bisa mahal kalau orangnya atau pembelinya itu srek ya, srek. Sudah jodohnya mungkin. Itu bisa mahal, Mas. Ya, gitu. Bonsai itu. Jadi bonsai itu misterius sebenarnya, Mas ya. Nggak bisa diprediksi ya. Itu, Mas. Ini top kedua ini, Mbak ya. Iya. Top kedua. Dan ini top utamanya, Mbak. Ya kalau sudah ada pengarahan seperti ini Mbak Jaya, ini kan sudah ada pengarahan ya. Jadi setiap percabangan sudah ada pengarahan juga topnya. Maka kelanjutannya itu Mbak tinggal kita potong-potong gitu Mbak ya. Nggak usah apa di wiring lagi, nggak usah kita potong-potong biar kerdil juga biar tumbuh anak cabang gitu Mbak. Nggak perlu dibengkok-bengkokkan lagi Mbak, nggak perlu. Cuma yang seperti ini Mbak Oja, coba ini perhatikan Mbak Oja, ini Mbak ya. Ini kan yang tunas tadi yang tidak dibuang ya. Ini kita arahkan ya, memakai kawat kecil ini. Gini Mbak, cara mengarahkan. Kita kunci dulu Mbak Oja. Kunci gini biar nggak gerak. Wih kurang panjang. Gini Mbak ya, kita lilitkan Mbak Oja, lilitkan gini Mbak, lah gini ya, lilitkan, hati-hati Mbak, pelan Mbak, takutnya patah Mbak, lilitkan gini Mbak Oja, gini Mbak Oja, lilitkan gini Mbak Oja, lah Mbak Oja. Dan setelah di ujung Mbak ya, pelan Mbak. Karena ini masih muda, terlalu muda. Kunci gini. Terus kita arahkan ke sini Mbak. Maju gini Mbak. Ya. Buat liukan yang seimbang Mbak. Gini Mbak. Sudah Mbak. Gini Mbak. Buat apa? Buat percabangan di sini Mbak. Ini kan kosong ya. Iya. Kosong di sini. Di sini ini kosong Mbak. Taruh di sini. Di bawah, di bawahnya ini Mbak. Jangan di atasnya. Kalau di atasnya nanti ketutupan Mbak. Gini. Ya. Sudah. Itu Mbak. Sekarang sudah bersih ya, tunas-tunas sudah dibuang semua, tunas yang tidak dipakai Mbak ya. Sudah paham Mbak ya? Iya. Iya sudah paham. Kalau Mbaknya itu sering belajar ya mungkin paham Mbak ya. Iya. Oke sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat dan menghibur juga menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Oja, dadah Mbak Oja itu. Mbak Oja.